Setiap sholat kita sering membaca kalimat ini. Ihdinas syiratal mustaqim. Sering kan? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Yuk, kita pakai logika sederhana. Ketika kita berangkat dari rumah, mencari alamat, dan alamat yang dicari itu belum ketemu, sudah pusing nyari-nyari, biasanya kita keluar dari mobil atau turun dari sepeda motor dan bertanya, mohon izin, tahu nggak alamat ini? Sedang apa kita itu? Sedang minta petunjuk kan? Sedang minta petunjuk bukan? Dan kapan kita minta petunjuk? Tepat pada saat kita sadar kalau kita sedang tersesat. Betul? Nggak ada orang yang tidak sedang tersesat turun dari mobil. Yang sudah tahu alamat tidak mungkin turun dari mobil nanya alamat ini di mana, nggak mungkin. Yang sudah tahu mah langsung saja ke titik tujuan. Clear? Sebetulnya kita bertanya di mana alamat ini, minta petunjuk kepada orang lain, tentu saja tepat saat kita sedang dalam posisi tersesat, bukan? Paham? Nah, tersesat ini sudah menjadi kata biasa, kata harian. Kata dasarnya sesat. Kadang-kadang kita gampang sekali kan menilai orang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Ya Allah. Sesat itu bahasa Indonesia, akibat. Sebabnya apa? Sebabnya tidak tahu. Ulangi, supaya pinter. Sesat itu apa? Sebab atau akibat? Sesat itu akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Jadi kenapa seseorang tersesat? Gara-gara tidak tahu. Itu aja. Apakah orang yang sesat jahat? Belum tentu. Masa nggak tahu jalan jahat? Cuman karena nggak tahu jalan, jadi tersesat. Jadi sesat itu gara-gara kita tidak tahu. Gitu aja kok. Udah jangan diperlebar. Itu dari sisi bahasanya begitu. Jadi sesat akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Ingin membebaskan diri kita dari tersesat. Caranya gimana? Harus tahu. Loh, belajar. Lah, kalian itu kalau ngejawab nggak nyambung. Fokus, fokus. Lihat saya dulu semuanya. Makanya, aduh. Minum wortel. Ini kayaknya kebanyakan kupat tahu. Perhatikan saya. Kalau ngaji harus cermat ya. Dengar pertanyaannya. Saya bilang, sesat itu akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Ingin sembuh dari sesat? Ingin. Gimana caranya? Cari tahu supaya tahu. Kalau sudah tahu, enggak tersesat lagi. Gitu aja kok. Sederhana. Tadi saya tanya, supaya tidak tersesat lagi gimana? Belajar. Enggak ditanya. Kelihatan jawaban itu seperti benar. Padahal itu keliru. Bukan salah, keliru. Ulangi, yuk. Ihdinas syiratal mustaqim. Apa artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kapan kita mengucapkan itu? Ya ketika kita sedang tidak tahu. Kita sedang mencari tahu pada orang yang tahu. Hati-hati tanya orang. Lah kamu sedang tersesat, nanya sama orang yang sama-sama tersesat. Yang luar biasa banyak yang tersesat tapi ngaku-ngaku sudah dapat petunjuk. Ngasih tahu kan itu berbahaya. Betul apa tidak? Hati-hati. Jadi ngerti sekarang? Ulangi. Ihdinas syiratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jadi kita sedang di jalan yang lurus atau yang bengkok? Kalau sudah di jalan lurus, gak gitu lagi doanya. Minta dibimbing di jalan yang lurus karena kita masih bengkok.
Itu kesadaran, itu kerendahan hati. Itu yang diajarkan Rasulullah. Nabi Muhammad yang sudah ma'rifatullah saja setiap sholat masih baca ini. Itulah kerendahan hati. Makanya saya bilang, begitu kita menyatakan saya sudah tahu, maka kita akan jatuh menjadi orang bodoh. Yes. Jadi walaupun kita sudah tahu, tetap saja kita bilang, ihdinas syiratal mustaqim. Keren. Karena Allah itu tanpa batas. Karena Allah tanpa batas, mengenal Allah juga tanpa batas. Gak ada batasnya. Oke, sekarang saya tanya. Sudah tahu syiratal mustaqim? Sudah tahu syiratal mustaqim? Nah. Jadi selama ini kalian itu meminta sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Bingung gak yang diminta? Kan kalian minta kepada Allah, bimbinglah kami ke jalan Shiratal Mustaqim. Sekarang saya tanya, sudah tahu Shiratal Mustaqim? Belum. Jadi selama ini kita memohon kepada Allah sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Sadar? Kapan sadarnya? Subhanallah. Eta maca ihdinas siratal mustaqim ti iraha. Mikir sedikit saja enggak. Dianggapnya ini pengajian tingkat tinggi. Tidak, ini biasa. Saya cuma mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita berpikir supaya sadar. Karena Allah kasih pikiran itu supaya kita selamat. Maka di Quran surat Al-An'am ada orang yang berteriak kepada Allah, ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini, niscaya aku akan menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang pernah aku kerjakan. Dia sudah mengerjakan amal soleh, tapi dia masuk ke dalam neraka. Maka dia minta dikembalikan ke dunia ini, karena dia ingin mengerjakan amal soleh yang berlainan. Kakak pikir. Jadi kakak pikir itu bahasa Inggrisnya tell me. Nah ini bahasa Inggris beneran nih. Tell me ya. Ya. Singkatan dari apa? Telat mikir. Apa Shiratal Mustaqim? Lihat saya semuanya. Shiratal Mustaqim itu kata Allah, Shiratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Itu saja. Jangan pakai tafsir. Jangan pakai arti yang lain. Karena Quran ini bahasa Rob, maka untuk mengerti istilah-istilah Quran harus tanya Quran. Itu yang namanya tafsir Quran bil Quran. Nah kebanyakan yang ditafsirkan Quran, yang menafsirkan logika dan persepsi kita sendiri. Akibatnya jauh dari kenyataan. Saya sudah riset. Saya tanya ya beberapa orang yang ketemu saya. Shiratal Mustaqim itu apa? Oh jalannya orang yang diridhoi. Kayak yang benar kan? Kayak kan? Betul? Shiratal Mustaqim itu apa? Oh jalannya orang-orang yang baik. Saya tidak menemukan arti itu. Karena di Quran cuma satu. Shiratal Mustaqim itu arti yang sebenarnya adalah Shiratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang yang diberi nikmat. Clear? Paham? Saya ulang lagi. Jadi Shiratal Mustaqim apa? Ulangi. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Kata siapa? Kata Allah dalam Quran. Gitu. Paham ya? Jelas sampai sini. Ulangi lagi. Saya masih ragu. Jadi Shiratal Mustaqim apa? Oke, clear. Dipertegas oleh Quran, goiril magdub, bukan jalannya orang yang dimurkai. Dipertegas lagi oleh Quran, walad dolin, bukan jalannya orang-orang yang tidak tahu. Kan dolin itu sesat, kan sesat itu akibat tidak tahu. Jadi sebetulnya saya lebih suka menerjemahkan walad dolin itu orang-orang yang belum tahu. Pakai kata sesat gak enak. Jadi sesat itu akibat tidak tahu sebetulnya.
Jadi kalau begitu manusia menurut Quran cuma 3. Lihat saya. 1 yang diberi nikmat. 2 yang dimurkai. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah. Memang Allah pendendam gitu? Allah Maha Welas Maha Asih. Allah tidak pernah murka sama kalian. Yang suka murka tuh kamu. Begitu beda, tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu marah. Itu murka. Masa Allah begitu? Selama ini kamu, mohon maaf, tidak sejalan dengan Allah. Allah tuh cinta kasihnya masih saya ada. Kalian masih diberi napas, dikasih makan. Subhanallah. Ulangi lagi. Ini udah salah ngaji. 1 yang dapat nikmat. 2 yang dimurkai. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Oleh kebodohannya sendiri. Oleh kegelapannya sendiri. Karena Allah tidak pernah murka. Bahaya kalau punya Tuhan murka. Dikit-dikit tersinggungan. Dikit-dikit tersinggungan. Enggak begitu Allah. Allah tuh maha sabar. Maha luas. Enggak kayak kalian. Paham? Yang ketiga, yang tidak tahu. Nah, kalau yang tidak tahu ini jalan, maka dia akan dapat akibat. Akibatnya tersesat. Clear? Oke, jadi ada berapa bagian menurut Quran surah Al-Fatihah manusia? Yang dapat nikmat, yang dimurkai, yang belum tahu. Gitu aja. Kira-kira kalian semua termasuk yang mana? Kan itu kalau ngaji harus ditanya dulu. Membaginya udah bener. Kira-kira, nih kira-kira, boleh ngaku-ngaku juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kita buktikan. Kira-kira kalian termasuk yang mana? Ya? Sadayana? Bingung saya. Berarti dapat nikmat iya, dimurkai iya, tidak tahu iya? Nggak mungkin. Adeh. Kalau merasa diri tahu, padahal kita tidak tahu, cuma kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, gak usah ngaji. Gak bisa ditolong. Selamat tinggal aja. Silahkan kumpulkan atribut itu, atribut ini, dandan sekuat tenaga, biar disebut soleh. Oke. Jadi yang dapat nikmat, yang dimurkai, dan yang belum tahu. Yuk, kita sekarang akan buktikan termasuk yang mana saya. Gitu. Tanya lagi Quran. Saya tanya, Quran, siapa yang dapat nikmat itu? Kan tidak boleh nanya logika. Harus tanya Quran lagi. Nih kata Quran. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wa husna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang dianugerahi nikmat. Siapa yang dianugerahi nikmat kata Quran? Cuma 4. 1, para nabi. Minan nabiyyin. Jelas bahasa Arabnya. 2, wasyiddiqin. Para siddiqin. Yang ketiga, wasyuhada. Para penyaksi. Syuhada itu. Yang keempat, wassolihin. Para solihin. Saya tanya lagi, kita termasuk yang dapat nikmat atau tidak? Ntar dulu. Untuk mengujinya gampang. Apakah kita termasuk 4 golongan yang ini? Kan gitu caranya. Gampang ya? Nah, dari 4 golongan ini kita perhatikan dulu. Ada nggak di sini orang yang punya rumah baru? Nggak ada. Berarti punya rumah baru nikmat bukan?
Bukan. Ada enggak yang sehat? Berarti sehat, nikmat bukan? Bukan. Sementara jawab dulu pertanyaan saya. Karena yang dapat nikmat cuma 4, di luar golongan ini berarti nggak dapat nikmat. Jadi kalau kita mengatakan rumah baru itu nikmat, berarti nggak cocok dengan ayat ini. Tasyakur binikmat itu nggak ada kaitan dengan rumah baru. Tasyakur binikmat itu kalau kita sudah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam yang sesungguhnya. Dan kita merasakan langsung, bukan kata orang. Kan yang suka banyak basa-basi. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Yang kepada kita telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Jika iya. Saya nggak ngerti itu. Kenapa kalau pidato itu selalu mari kita panjatkan puji dan syukur. Dalam bahasa Arabnya nggak ada. Dalam bahasa Arab itu adanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Kan gitu Qur'annya. Gak ada punjat-panjat. Tapi karena kita ngikutin kebanyakan orang, sama kalian juga. Biasa kalian kan. Kalau sambutan langsung. Ya, mari kita panjatkan puji dan syukur. Makanya dulu Gus Dur pernah ditanya sama anggota DPR. Gus, kenapa katanya kalau orang Islam pidato itu selalu dimulai dengan mari kita panjatkan puji dan syukur. Dasar Gus Dur yang cerdas yang menjawab. Kata Gus Dur, karena puji tidak bisa memanjat. Ya itu, karena Gus Dur tuh melampaui kita ini yang masih di kecerdasan biasa. Makanya jawabnya juga luar biasa. Itu jawaban seperti berkelakar, tetapi itu benar. Kan harusnya segala puji milik Allah. Ketika bilang segala puji milik Allah, habis semua untuk Allah, gak ada untuk saya. Maka kalian tidak akan tersinggung, tidak akan baperan. Cuman kalimat itu tidak disadari oleh kita, ngasal. Betul apa tidak? Lanjut. Jadi yang dapat nikmat berapa golongan? 1, para nabi. 2, 3, 4. Saya bahas. Menurut Quran. Siapa sih solihin itu? Solihin itu orang yang sudah bisa menjalankan amal soleh. Nah ditanya lagi Quran. Quran amal soleh apa? Quran jawab. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Kata Quran. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah cara untuk menjumpai Tuhan. Itu kata Quran. Sudah tahu caranya belum? Kalau belum berarti belum tahu amal soleh. Kalau belum tahu amal soleh, solihin bukan? Bukan. Gugur 1. Wah tenang, masih 3 lagi. Yang kedua syuhada. Syuhada itu para penyaksi. Para penyaksi itu orang yang berani bersaksi karena sudah menyaksikan. Menyaksikan itu pakai mata di TKP, bersaksi boleh di mana saja. Ada saksi di kantor polisi, ditanya sama Pak Polisi, ya, apakah kamu tadi menyaksikan orang ini maling? Lihat Pak Polisi. Jam berapa? Jam 9. Pakai baju apa? Ini bajunya. Apa yang diambil? TV. Benar kamu lihat? Benar. Dia bisa ngomong itu karena menyaksikan. Menyaksikan dengan bersaksi beda alatnya. Menyaksikan itu pakai mata, bersaksi pakai mulut. Betul? Hanya orang yang menyaksikan yang boleh bersaksi. Jadi syuhada itu mereka yang berani bersaksi karena sudah menyaksikan. Itu syuhada.
Tanya sekarang diri kita. Berani bersaksi? Berani bersaksi? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu bersaksi atau menyaksikan? Bersaksi atau menyaksikan? Kalau pakai mulut namanya bersaksi. Kapan menyaksikannya? Ulangi. Berani bersaksi? Sudah menyaksikan? Nekat namanya. Jadi kalau gitu, syuhada bukan? Gugur yang kedua. Sekarang sidikin. Sidikin dari kata sidik. Sidik itu benar. Sidikin itu orang yang membenarkan sesuatu karena dia sudah mengalaminya. Bukan apa kata orang. Membenarkan Allah karena sudah mengalami Allah. Membenarkan malaikat sudah mengalami malaikat. Membenarkan kiamat karena sudah mengalami hari kebangkitan. Pertanyaan saya, apakah kita membenarkan sesuatu karena sudah mengalaminya? Atau apa kata orang? Kalau tidak, berarti yang ketiga dicoret. Tinggal satu lagi. Siapa? Berani ngaku. Jadi yang dapat nikmat itu ternyata cuma 4. Para solihin, para syuhada, para sidikin, dan para nabi. Jadi kalau begitu nikmat itu tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan duniawi. Jadi nikmat itu sebenarnya adalah pengalaman untuk merasakan Allah di setiap ruang dan waktu. Clear sampai sini? Clear sampai di sini? Oke. Jadi ngerti sekarang nikmat? Oh, itu nikmat. Sekarang berani nggak mengukur diri? Apakah saya sudah dapat nikmat? Jawab dong. Bingung? Oh, ternyata saya belum dapat nikmat. Ternyata selama ini salah persepsi saya tentang nikmat. Sejelas ini di Quran. Clear? Oke, lanjut dulu. Jadi yang dapat nikmat berapa golongan? Siapa? Nah, udah pintar kalian itu. Pilih nanti mau jadi apa dulu. Mau jadi solihin dulu, menjadi syuhada dulu, mau jadi sidikin dulu, boleh. 3 itu, ya, gak mungkin jadi nabi. Yuk lanjutkan. Ini ada perkataan Allah dalam Quran. Ini surat Al-Baqarah ayat 211. Yuk kita baca. Sal bani Israel kam atainahum min ayatim bayyinah. Tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda yang terang benderang yang telah kami berikan kepada mereka. Ini Allah bertanya pada Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Jadi siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan, kata Quran, Bani Israel. Selama ini kita salah pengertian. Benci banget sama Israel. Padahal Israel yang ada di sana dengan yang maksud Quran beda. Itu nama negara. Gak ada kaitan dengan ini. Ini kan bahasa Arab, bahasa Tuhan. Ulangi. Ini Allah bilang, tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak tanda-tanda yang terang benderang yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah, setelah nikmat itu datang pada mereka, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Lihat saya,
Siapa yang menyiksa? Bukan Allah. Ya, kalau di Quran ada kata-kata begitu itu pahami. Siapa yang menukar nikmat, maka dia sendiri yang telah menyiksa dirinya dengan menukar nikmat itu. Allah itu hanya sebagai fasilitator, hanya ngikuti maunya kamu. Kamu mau malas, ya Allah ikuti. Kamu mau rajin, Allah ikuti. Kamu mau tidur, Allah ikuti. Mau bangkit, Allah ikuti. Karena dia adalah Rabb. Dia itu fasilitator. Bahkan saya sering menyebut Allah itu katalisator. Jadi apa yang dimaui oleh kita, Allah ngikut. Aku bergantung sangkaan kamu. Yuk sekarang kita lihat ayat ini. Apa maknanya? Yang pertama, yang diberikan tanda yang terang benderang menurut ayat ini siapa? Bani Israel kan? Clear? Wah, saya ngajar udah sangat jelas. Yang dikasih tanda Allah yang terang benderang menurut ayat ini siapa? Bani Israel. Nabi Ibrahim di Quran diceritakan bertemu bintang. Terang benderang? Bertemu bulan. Terang benderang? Bertemu matahari. Terang benderang? Terang benderang yang dimaksud Quran itu adalah nur ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Dan itu yang dialami oleh para nabi, para rasul. Jadi nikmat Allah yang sebenarnya menurut ayat ini adalah saat kita bisa menyatu dengan alam cahaya. Saat kita bisa menyatu dalam alam nur ala nurin. Tidak ada lagi kegelapan. Dan saat kita menyatu dengan kesadaran yang tinggi itu, saat itulah pikiran yang gelap mendadak diterangi. Sehingga pikiran gelap itu tidak gelap lagi. Pikiran menjadi tunduk kepada kesadaran. Nah, pikiran yang gelap itu yang disebut dengan syaiton. Waswisu fi sudur. Sedangkan kesadaran itu yang disebut dengan ilahi. Nih, saya kasih tahu. Pernah ada orang enggak minta tolong sama kita, dari intuisi kita mengatakan kasih. Langsung dikasih? Ada delay, ditunda sebentar, langsung mulai ada yang merecoki kesadaran kita. Enak aja. Kemarin juga belum bayar. Terus aja. Yuwaswisu fi sudur. Akibatnya apa? Perintah yang pertama dari kesadaran itu kita abaikan. Dan berikutnya yang kita turut adalah pikiran gelap kita sendiri. Itu yang disebut dengan kita gagal berlindung kepada Allah. Nah, yang gagal berlindung kepada Allah, itulah sebetulnya dia terjebak oleh kegelapannya sendiri. Makanya kita diajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Setan. Kalian itu udah banyak dosanya. Nuduh-nuduh. Betul? Ini belajar agama dari dulu gimana sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Kata setan, enak aja. Setan itu cuma ditugaskan jualan. Gehu bala-bala, gehu bala-bala. Nu meuli saha? Nu meuli saha? Marane. Setan itu cuma jualan. Dibeli atau tidak ya terserah kamu. Ketika kamu mengambil jualan itu, mengikuti yang jualan itu, itulah yang terkutuk. Jadi yang terkutuk itu dia
yang gagal berlindung pada Allah karena dia lebih memilih bisikan setan. Jadi siapa yang terkutuk? Kita lagi. Kamu kali, saya enggak, enak aja. Aduh, itu fitnah itu. Kita tuh termasuk saya gitu. Waduh. Makanya jangan suka pengen babarengan. Jujur aja pada diri sendiri, saya gitu. Kita aja. Nah itulah. Kita untuk jujur aja kadang-kadang berat. Mengatakan saya aja berat. Kan tadi yang pertama intuisi mengatakan kasih, kasihan, intuisi. Tapi kemudian pikiran gelap yuwaswisu, visudur. Kesadaran kita tuh digoda mulai tadi. Enak aja, yang kemarin juga belum bayar. Kamu tuh suka melupakan kalau bayar utang terus aja, terus dihimpun. Apa yang terjadi? Gagal kan memberi tolong. Nah saat kita gagal memberi tolong orang itu, berarti kita lebih memilih berlindung kepada setan daripada berlindung kepada Allah. Itu yang namanya orang yang terkutuk. Yang terkutuk bukan setan, yang terkutuk adalah mereka yang berlindung kepada setan. Enak aja kata setan. Setan itu mulia. Setan itu penduduk surga. Gak percaya? Lah dulu kan Nabi Adam dengan Siti Hawa katanya tergoda di surga. Betul apa tidak? Berarti sama. Sekampung. Udah stop dulu sampai situ. Nanti saya akan bahas khusus bab setan. Kalau yang ngaji. Ya. Sekarang ini aja dulu. Paham ya? Paham. Jadi nikmat itu semakin jelas. Siapa yang dikasih nikmat menurut ayat ini? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang yang berjalan menuju Allah. Jadi kalau kalian ingin dapat nikmat, yuk berjalanlah menuju Allah. Jalannya sudah jelas, Shiratal Mustaqim. Jalannya lebih jelas lagi. Orang tua kita bilang rambut dibelah 7. Wah itu lebih jelas lagi. Itu bahasa Siloka. Bukan rambut ini dibelah 7. Ada kerjaan Allah. Bikin jembatan kecil amat. Betul nggak? Kalau jatuh salah yang bikin jembatan dong. Itu bahasa Siloka, bukan rambut dibelah 7. Hese melah naoge. Maka tinggali acan. Betul nggak? Rambut selembar aja apalagi yang sudah tarahum nggak bisa lihat. Apalagi dibagi 7. Ulangi lagi. Lihat saya semuanya. Jadi kalau ingin dapat nikmat harus jadi Bani Israel. Orang yang berjalan menuju Allah. Siapapun orang yang berjalan menuju Allah pasti akan diunggulkan dari segala umat.